hello, oke semuanya. Tentunya kalian bersama gua lagi Nunu di konten serunya sepak bola. Kali ini masih membahas dan melibatkan konten serunya sepak bola dalam negeri, yaitu timnas Indonesia sudah dipastikan lolos dari yang kita ketahui semuanya ke round 4 ke fase kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya bersama Irak, bersama Arab Saudi, bersama Qatar, bersama UAE dan bersama Oman. Nanti pembagian grup tersebut akan dilakukan tanggal 17 Juli sekaligus akan ditentukannya sebagai tuan rumah. Berbicara sebagai tuan rumah, menyambung sebagai tuan rumah, kemarin kan udah ada wacana tapi belum ada ketok palu kalau tuan rumah round 4 ini akan ditunjuk, yaitu yang akan menjadi tuan rumah Qatar dan Arab Saudi. Tetapi ada dua kubu juga yang melakukan pertimbangan, yang melakukan protes, yang melakukan usulan, yaitu dari kubu Indonesia sendiri dan sekaligus dari kubu Irak. Dari kubu Indonesia sendiri sekaligus mengajukan ibaratnya protes lah, mengajukan usulan, juga mengajukan dirinya sebagai ingin menjadi tuan rumah round 4. Dan Irak juga melakukan protes lah ibaratnya. Bahasa kasarnya, bahasa gampangnya protes. Yang ditunjuk sebagai tuan rumah itu harus transparan, harus ibaratnya normal, harus sesuai. Kalau bisa tuh ada di benar-benar kayak di jalur tengah-tengah, tidak bisa FIFA ataupun AFC memilih berdasarkan kayak kedekatan anggota di AFC itu sendiri loh, bahasa kasarnya, ataupun ya begitulah gampangnya gitu. Ya harus benar-benar transparan, harus benar-benar sesuai yang diinginkan Irak. Begitu juga yang disebutkan Indonesia, kurang lebihnya mirip-mirip hampir sama, sampai Indonesia akhirnya mengajukan menjadi tuan rumah juga di grup di round 4 ini, grup B lagi. Ya kalau gua mau menduga-duga sesuai feeling gua gitu, kalau kita bakal kayaknya ya sepertinya bisa ketemu Arab Saudi lagi di satu grup nanti undian di round 4. Dan satu lagi akan ketemu bukan Irak, satu lagi akan ketemu UAE kemungkinan besarnya. Menurut pandangan gue ya, di sini Indonesia sesuai konten gue yang sebelumnya atas kekalahan atas Jepang, ya harus siap dengan kondisi apapun, harus banyak yang dirapikan. Ternyata ya emang kita yang emang udah naik kelas, tetapi baru bagus 1-2 tahun ini masih banyak yang perlu dirapikan, masih banyak yang dibenahi, khususnya di sistem pertahanan, sistem marking, sistem man to man gitu kan. Zona defense kita gimana caranya ketika lawan tim lebih kuat kita bisa bermain reaksi football, jangan sampai nggak dapat shoot on goal lagi seperti lawan Jepang, jangan sampai 0 create chance, 0 peluang gitu. Ini ketika kita pengen melangkah ke level yang lebih tinggi, memang semuanya harus dipersiapkan dengan baik, lebih baik, dan ya sebisa mungkin ya sangat baik gitu untuk memulai hal yang lebih baik. Ya kalau misalnya lolos ke Piala Dunia, lolos ke round 4 ini aja udah hal baik banget gitu. Ya buat kalian-kalian yang suka mendukung timnas, kalau dikala menangnya aja ya kurangin deh begitu, jangan sampai ada lagi ya emang gitu. Kita kan bagus baru 1-2 tahun 3 tahun terakhir di eranya Coach Sintayong, diganti Coach Sintayong gitu kan sama Coach Patrick. Ya sedangkan yang lawannya Jepang gitu
Ya bagusnya udah dari 10 tahun ke belakang udah mengejutkan, eee, pentas dunia udah 10 tahun lebih, bahkan dari tuan rumah dia sempat menjadi tuan rumah Piala Dunia gitu kan. Jepang dan Korea tuh kalau nggak salah tuh yang 2002 kalau nggak salah tuh. Nah terus, ya Jepang kan udah jadi, trademark-nya mah bola macan Asia gitu. Rata-rata ya kalau berbicara tentang sepak bola di Asia ya Jepang, Korea, ya gitu-gitu aja gitu kan. Arab Saudi mungkin kadang-kadang sekali mencuat gitu, tetapi selalu dinominasi seringkali munculnya dengan nama Jepang, Korea gitu. Ya jadi dibantai 6-0 ini jangan langsung diambil negatif semua ya, berpikir ini pembelajaran ketika kita mau next level gitu untuk timnas Indonesia gitu. So, oke, peluang kalau menurut gue ya peluang Indonesia buat lolos dari round 4 ini kalau dia tidak lolos kan nanti dicari apa ya? Di peringkat lolos kan satu tuh lawan satu yang lolos langsung ke Piala Dunia itu peringkat satu dari masing-masing grup, dari grup A maupun grup B, karena kan udah ada berapa tuh, udah ada 6 tim yang lolos ke Piala Dunia dari zona Asia. Nanti selanjutnya di bawahnya akan diadu dari lain benua, dari peringkat 2-nya, peringkat 2 terbaiknya, kalau Indonesia mau aman ya menang 2 kali gitu. Cuman persentasenya buat langsung lolos tuh 40% lah gua berani bilang kemungkinan besarnya gitu. Terus kalau ibaratnya kita main sekali imbang sekali seri kan, ya misalkan kita segrup sama siapa, Arab Saudi sama sama UAE. Terus kita bermain imbang sama UAE misalkan nih. Terus kita bermain imbang sama Arab Saudi, terus menang sama UAE. Terus kan ntar kan Arab Saudi imbang tuh sama kita. Terus ya dia menang juga sama UAE. Ya akan ada hitung-hitungan selisih gol gitu, dan itu ketika kita menang sama UAE kita kan harus mempunyai selisih gol yang cukup untuk nanti di apa ya dipertandingkan dibandingkan lawan Arab Saudi di akhir musim, di akhir selesainya babak grup. Ya kalau mau aman emang menang 2 kali gitu. Cuman kalau mau menang 2 kali itu ya balik lagi 30-40% lah. Ya tergantung nanti tempat juga mungkin akan mempengaruhi mental permainan Indonesia. Apa namanya, sebisa mungkin Indonesia apa ya, kalau bisa Indonesia diuntungkan lah dari segi bermain tempat atau lapangan. Ya itu hanya apa ya, harapan gua aja sob, oke. Semoga Indonesia bisa berbenah lebih baik. Pemain-pemain Indonesia berkaca di mana kekurangannya, di mana kesalahannya saat melawan Jepang untuk penampilan yang apa ya, yang lebih menjanjikan di pentas dunia. Ya kita nantikan pembenahan timnas Indonesia di pertandingan round 4 sob. Jadi sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan.